Sekarang kita ada di Yayasan Azkiyah. Pakai vel ya. Azkiyah. Karena ada Azkiyah, ada Azkiyah. Itu beda. Kalau pakai zal, seperti tempat kita sekarang, Azkiyah itu jamak dari kata zaki. Zakiyun, orang yang pintar. Azkiyah, orang-orang pintar. Di yayasan ini didirikan insya Allah untuk mencetak orang-orang yang pintar. Azkiyah. Di saya tidak kaget kalau tadi disebutkan sudah ada capaian begini, capaian begini, capaian begini, dari bimbel sampai punya kampus. Justru heran kalau namanya Azkiyah tapi capaian tadi itu tidak ada. Jadi masya Allah, Azkiyah jamak dari kata zaki, kepintaran intelektual. Ya, intelligence quotient, kepintaran intelektual. Kalau kemudian itu diiringi dengan kepintaran emosional, ada yang pintar kemudian otaknya, ada yang pintar mengontrol emosinya. Maaf, kan ada orang yang pintar tapi juga cepat marah. Pintar memang, tapi marahnya tak terkontrol. Dosennya memang pintar tapi killer. Gurunya memang pintar tapi cepat marah. Tengok dikit, hei sini lihat. Pegang pena dikit, hei jangan mencatat dulu. Pintar iya, tapi belum mampu kemudian bisa mengontrol kecerdasan emosinya. Kalau sudah bisa mengontrol diri dengan baik, mengendalikan emosi, maka berubah kalimatnya menjadi zakiyun. Jamaknya disebut dengan azkiyah. Turun Quran surah ke-91 ayat yang ke-9. Qad aflaha man zakkaha. Orang yang bisa mengontrol jiwanya, mengendalikan emosinya, maka hidupnya akan cenderung bahagia. Orang yang bisa mengendalikan diri, dia akan bahagia. Di rumah tangga, suami bisa mengendalikan diri, dia bahagia. Istri bisa mengontrol emosi, dia bahagia. Karena tidak ada kehidupan yang sempurna. Suami pasti punya kekurangan, istri pasti punya kelemahan. Yang sempurna itu cuma malaikat, Bu. Quran surah ke-66 ayat yang ke-6, paling kiri sebelah atas di mushaf. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat sifatnya sempurna, tidak punya peluang berbuat maksiat dan menunaikan tugas sesuai dengan tupoksinya, tidak bisa bercabang. Jibril turunkan wahyu, wahyu saja. Malaikat maut cabut nyawa, nyawa saja. Sejengkel-jengkelnya malaikat maut terhadap seseorang, di Fir'aun nyebelin nih, Jibril tolong cabutin nyawanya, nggak bisa. Jibril tetap wahyu, malaikat maut tetap mencabut nyawa, sempurna tugasnya. La ya'sunallah. Jadi malaikat tidak kenal dengan maksiat, setan tidak kenal dengan taat. Lawan malaikat itu setan. Karena itu setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran, malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Tugas setan itu mengacaukan keadaan emosi kita, memberikan was-was kepada jiwa. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nafas itu jadi objek setan. Disebutkan sebanyak 105 kali, 115 kali dalam Al-Quran. Lawan dari nafas itu takwa. Takwa yang didorong oleh malaikat disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Sama bentuknya. Orang-orang yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, dia bisa mengendalikan emosinya, maka dia bisa mampu mengontrol setan. Disuruh marah, tidak. Diminta untuk amarah, tahan. Maka orang yang bisa mengontrol emosi itu cenderung bahagia dalam hidupnya. Nah, kalau kita satukan di Azkiyah ini, cerdas kemudian otaknya, pandai mengontrol emosinya, disatukan keduanya, maka berubah namanya menjadi hilmun. Orang yang disebut dengan halim. Orang yang disebut dengan halim. Perhatikan doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala anak yang saleh. Quran surah 37 ayat yang ke-100. Qala rabbi habli minas salihin. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, mohon anugerahkan aku seorang anak yang saleh. Ketika mintanya saleh, apa yang dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Bukan sekedar saleh. Kalau cuma saleh, kalau cuma rajin ibadah, kalau cuma rajin salat, bagus. Tapi ada yang lebih hebat dibandingkan dengan semua itu. Di antaranya, siapa mereka? Orang yang saleh, tapi juga pintar otaknya. Orang yang saleh, pandai mengendalikan emosinya. Dipadukan pintar otak
dan pintar mengendalikan emosi namanya Halim. Maka diberikan kabar gembira di ayat 101-nya. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa dia akan punya anak yang bukan sekedar saleh, tapi juga mampu kemudian menyatukan dua kecerdasan sekaligus. Pandai otaknya dan cerdas mengendalikan emosinya. Karena itu nanti banyak kisah ketika Nabi Ibrahim mengatakan, bapak mimpi, dalam mimpi bapak sembelih kamu. Bagaimana pendapat fanzur madza tara? Kalau tak mampu mengendalikan emosi, bapak pulang ke rumah, ibu pulang, sampaikan pada anak-anaknya, aduh tadi di pengajian Ustaz Adi di Qur'an, mama mimpi atau dapat ilham menyembelih kamu. Kira-kira kalau kalimat itu disampaikan pada anak kita, bagaimana responnya? Mungkin dia akan berkata itu bid'ah, itu susah. Hati-hati dengan ustaz itu, bisa keluar kalimat itu. Tapi perhatikan jawaban Ismail alaihissalam yang cerdas otaknya, pandai mengontrol emosinya. Ya abat if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Bapak cepat kerjakan sekarang, pandai mengontrol emosi, cerdas menangkap kalau mimpi seorang nabi itu pasti wahyu, kecerdasan intelektual. Mengendalikan emosi, jangankan kemudian saya diperintahkan untuk disembelih, wafat sekalipun kalau sudah tiba ajal ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lakukan sekarang Pak, insyaallah engkau dapati aku sebagai seorang yang sabar. Sabar, kecerdasan mengontrol emosi. Disatukan pintar dengan kecerdasan mengontrol emosi, namanya berubah menjadi halim. Wa basyarnahu bighulamin halim. Kalau pintar otaknya, pintar emosinya, dan dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tibalah manusia yang paling sempurna. Pintar otak, cerdas emosi, dan mendapatkan bimbingan wahyu. Itulah doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Ismail ketika selesai meninggikan bangunan Ka'bah yang hancur di masa Nabi Nuh alaihissalam. Perhatikan urutannya. Nabi Ibrahim minta saleh, dijawab oleh Allah pintar dan cerdas emosi. Nanti bapak dan anak berdoa kepada Allah di samping Ka'bah. Apa yang dimintakan? Yang lebih hebat dibandingkan Nabi Ismail alaihissalam. Pintar otaknya, cerdas emosinya, dan juga mendapatkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-129. Paling kiri sebelah atas besar. Perhatikan kalimatnya. Nanti dari sini saya akan berikan rahasia ini yang coba kita turunkan nanti, yang boleh jadi inspirasi untuk bisa diterapkan di pesantren atau yayasan Tazkiyah ini. Perhatikan kalimatnya. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Satu, bimbingan wahyu. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, kecerdasan intelektual, wa yuzakkihim, kecerdasan emosional. Innaka antal azizul hakim. Ya Allah, mohon nanti utus Rasul yang sangat istimewa, beda dengan Rasul-Rasul sebelum kami, lain dengan Rasul-Rasul selain yang Rasul ini. Saking istimewanya ya Allah, jangan sampai ia terlahir kecuali di tempat yang istimewa ini. Tempat paling istimewa di muka bumi namanya Ka'bah Al-Musyarrafah. Rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Quran surah ketiga ayat 96 sampai 97. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Adam turun alaihissalam ke bumi. Quran surah kedua ayat 38. Adam turun, Ka'bah sudah ada. Berjalan masa rumah pertama yang dibangunkan paling istimewa, Ka'bah, pusat bagi seluruh sentral kehidupan di bumi dan pusat spiritual. Coba bapak ibu dan adik-adik sekalian, kalau kita belajar geografi, kemudian peta bumi itu kita hadirkan, baik yang kotak kertas ataupun yang bulat globe, lihat titik tengahnya, Anda pasti akan temukan letaknya ternyata ada di Ka'bah Al-Musyarrafah, Mekah. Saya ulangi, letaknya akan ditemukan di Ka'bah Al-Musyarrafah, titik pusat bumi tengah-tengahnya. Berdiri tempat yang istimewa dan pusat untuk ibadah spiritual bagi seluruh manusia. Kata Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, ya Allah, nanti hadirkan seorang Rasul karena dia istimewa, lahirnya harus di dekat tempat yang istimewa ini. Beda dengan Rasul-Rasul lainnya. Karena itu, nanti ketika Rasul ini lahir,
karena dia istimewa, maka mohon ya Allah berikan bekal yang istimewa. Dia mesti cerdas otaknya, pandai, cerdas mengontrol emosinya, dan juga dibimbing oleh wahyu. Kecerdasan emosional, kecerdasan kemudian intelektual, mendapat bimbingan kecerdasan spiritual dari Allah Subhanahu wa taala. Lengkap seluruhnya. Dikabulkanlah oleh Allah 30 generasi setelahnya. Jadi berdoanya 30 generasi sebelumnya, setiap generasi bisa ribuan tahun. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam berdoa, dikabulkan 30 generasi setelahnya, bukan 30 tahun. Setiap generasi itu bisa ribuan tahun. Lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi setelah berdoa di masa-masa lampau, 30 generasi kemudian lahirlah apa yang dimohonkan itu, yaitu bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya nabi yang terlahir di dekat Ka'bah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ismail lahirnya bukan dekat Ka'bah, walaupun wafatnya kemudian dikuburkan dekat Ka'bah, dekat air Zam-Zam itu. Tapi yang lahir di depan Ka'bah, dekat dengan Ka'bah, hanya Nabi Muhammad SAW. Jarak sekitar 200 meter dari Ka'bah ke arah yang sekarang dikenal dengan Al-Maktabah Al-Qadimah atau perpustakaan klasik itu. Nah, yang saya ingin katakan adalah ternyata misi yang didoakan oleh Nabi Ismail, Nabi Ibrahim untuk Nabi Muhammad dijawab oleh Allah, dan yang paling dahsyat, jawaban ini diturunkan oleh Nabi Muhammad supaya diwariskan kepada umat-umatnya dan diteruskan. Perhatikan jawabannya. Quran surah kedua ayat 151, paling kanan sebelah bawah. Perhatikan ayatnya. Kama arsalna fikum. Kama arsalna fikum. Sebagaimana sekarang telah kami utus untuk kalian. Jadi dulu berdoa, Rabbana wab'ats fihim, ya Allah tolong utus bagi kalangan masyarakat di sini seorang rasul lahir dari sini yang akan membawa misi yang sangat universal. Dijawab oleh Allah, kama arsalna fikum rasulan minkum. Sekarang kami jawab doa, yaitu kami utus seorang rasul untuk kalian dari kalangan masyarakat kalian. Perhatikan, yatlu alaikum ayatina. Dia akan membawa misi yang pertama, bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat. Satu, awas, sekarang saya agak mulai serius ya. Kita fokus baik-baik. Satu, ayat. Ini kelihatan, Bu? Kelihatan, luar biasa. Belum saya tulis sudah kelihatan. Cuma di Azkiyah belum nampak dan terlihat. Imannya kuat sekali. Ayat. Agak cepat. Jamak dari kata ayat. Bimbingan wahyu. Secara singkat diberikan pada Nabi Muhammad SAW ayat. Dibacakan, diperdengarkan. Sesuatu yang diperdengarkan disebut dengan bunyi, yang didengar disebut dengan Qur'an. Kedengaran? Qur'an. Kalau sengaja diperdengarkan disebut dengan qiraah. Bismillahirrahmanirrahim. Qiraah. Kalau terus-terusan diperdengarkan, ada ayat disampaikan, ada ayat disampaikan, ada ayat disampaikan, tak pernah bosan menyampaikan, tak pernah bosan kita mendengarnya, maka berubah dari qiraah menjadi Quran. Kalau dia khusus, bukan bacaan biasa, datangnya dari zat yang khusus, bimbingannya khusus, manfaatnya istimewa, tambahkan alif lam di depannya untuk bentuk ma'rifah, Al-Quran. Karena itu semua isi Al-Quran disebut dengan ayat. Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat, An-Nisa 176 ayat, sampai dengan Al-Ikhlas sekian ayat. Pertama, ayat wujudnya Al-Quran. Untuk menjadi manusia yang sempurna, kata Allah,
Nabi ini yang pertama akan saya berikan bimbingan ayat-ayat dari saya, kata Allah. Terkumpul ayat itu dalam Al-Quran. Saya ulang, terkumpul ayat itu dalam Al-Quran. Jadi ada rahasia yang pertama. Orang yang bisa mendapatkan bimbingan wahyu dari Allah, terkhusus langsung dari Al-Quran, dia mengambil kesempatan dari Al-Quran, mengambil petunjuk dari Al-Quran, mengambil keistimewaan dari Al-Quran, maka ini disebut langsung melalui Al-Quran jalan pertama untuk menjadi manusia yang paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syarat untuk cerdas, syarat untuk pintar mengendalikan emosi, syarat untuk mendapatkan kesuksesan, syarat untuk bahagia, pintar membimbing kita sukses, cerdas emosi membimbing kita bahagia. Syarat pertama untuk dapat sukses dan bahagia, pertama mendekatlah kepada Al-Quran. Janji Allah. Karena itu kalau Bapak Ibu perhatikan, semua isi Al-Quran itu, dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, semua isinya bukan sekedar bacaan biasa, tapi dia adalah bimbingan untuk mendapatkan puncak kesuksesan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita, dari mulai lahir sampai dengan kita wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan cek ya, silakan cek, buka semua isi Al-Quran, maka Bapak Ibu kita semua akan temukan tidak ada satu kitab di muka bumi manapun. Saya telah teliti, kami punya koleksi kitab-kitab yang lain yang ada sampai sekarang. Saya bandingkan, tidak ada selain Al-Quran. Kalau ini bukan mukjizat, mustahil susunannya akan demikian. Hanya Al-Quran, satu-satunya kitab suci, firman Allah di muka bumi yang langsung memberikan petunjuk dari mulai kita lahir sampai dengan wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berikan gambaran cepat ya, tidak perlu dicatat. Misal, sejak bayi dalam kandungan, bagaimana bimbingan yang baik supaya dia kemudian kita mintakan jadi anak yang soleh. Turun Quran surah ke-7 ayat 189. Untuk mengamati fase kandungannya, turun Quran surah ke-22 ayat yang kelimanya. Ketika dia terlahir, apa yang pertama harus diberikan kepada anak yang dilahirkan itu? ASI, berapa lama diberikan ASI itu? Sampai sempurna disebutkan. Quran surah kedua ayat 233. Ayat ini 15 abad yang lalu turun, dibuktikan penelitiannya sekarang. ASI maksimal diberikan 2 tahun sempurna. Boleh kurang dari itu, tapi yang terbaik 2 tahun. Siapa yang pertama bicara ASI diberikan 2 tahun itu yang paling bagus? Al-Quran, firman Allah. Quran surah kedua ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. Perempuan yang baru melahirkan jangan sibuk dengan diberikan beban. Suami mesti sadar, jaga emosinya supaya dia tenang, karena dia dibekali sesuatu untuk ketahanan, kecerdasan dan kemuliaan anaknya. Apa itu? ASI. Beri kesempatan memberikan ASI dengan tenang. Kalau ingin sempurna, berikan selama 2 tahun. Kemudian dalam 2 tahun sampai menjelang pendidikan dini, menjelang dia balik, berikan 4 pendidikan dini, tercantum di Quran surah ke-31 ayat ke-13 sampai dengan ayat 19-nya. Mulai dia belajar bagaimana cara menangkap pengetahuan yang cepat supaya cepat paham, cepat mengerti. Ada di Quran surah ke-9 ayat 122. Ada orang yang cepat paham, cepat mengerti, tapi tak mampu mendekatkan ilmunya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah katakan, punya ilmu itu bagus, derajat terangkat, tapi iman pun mesti kuat. Rumusnya ada di Quran surah ke-58 ayat yang pertama. Kuncinya ada di Quran surah ke-96 ayat yang pertama. Quran surah 58 ayat 11. Kombinasikan Quran surah 96 ayat yang pertama. Naik lagi, dia mulai naik jenjang lagi, masuk kampus, kenal orang-orang baru, ada yang merantau. Jangan sampai terjebak dalam pergaulan bebas. Laki-laki bertemu perempuan tapi tetap jaga takwa. Quran surah ke-49 ayat ke-13. Masuk berkenalan, jangan banyak-banyak bergaul dengan cara yang tidak pantas. Sudah tiba masanya, lakukan lamaran. Quran surah ke-4 ayat ke-4. Masuk ke pernikahan, Quran surah ke-30 ayat ke-21. Baru menikah, apa yang harus pertama kali dilakukan? Pembagian tugas. Suami apa kewajibannya, istri apa kewajibannya. Dengan hak-hak ini diketahui, kewajiban dipahami, maka tidak akan mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gesekan-gesekan cepat diselesaikan. Turun Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 34. Laki-laki tugas pertama mencari nafkah. Bagaimana cara mencari nafkah yang mudah? Ada 8 caranya. Banyak orang hanya mencari 1 cara saja. Ketika sulit mulai dia menyesal.
besar. Padahal ada 8 cara disampaikan oleh Al-Quran. Kalau ingin standar, Quran surah kedua ayat 168. Kalau ingin cepat baru berangkat, rizki menunggu. Quran surah kedua ayat 172. Ada yang belum berangkat, rizkinya sudah datang. Quran surah ke-7 ayat ke-96. Ibu kemudian merawat anak di rumah. Kadang-kadang dia menangis, kadang melengek, kadang berkata, turun bimbingan di Quran surah 17 ayat 23 sampai 27. Merawat rumah tangga dengan bekerja bukan hal yang mudah. Kadang-kadang juga melelahkan. Ada penat, muncul sakit. Sakit-sakit ringan, Quran surah ke-26 ayat 80. Sakit berat, kata medis mustahil sembuh. Kata klinis gak ada obatnya. Kata Allah, gak ada yang mustahil bagi saya. Lakukan amalan seperti Nabi Ayub, saya sembuhkan seperti saya sembuhkan Ayub. Janjinya di Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Apa dikira di rumah tangga tidak ada persoalan? Belum tentu. Ada kadang-kadang salah paham, ada kadang-kadang salah pengertian. Maka turun bimbingan Quran surah ke-4 ayat ke-19. Tinggi konfliknya Quran surah ke-4 ayat 34. Hampir terpecah, sambungkan lagi islah Quran surah ke-4 ayat 35. Sampai naik lagi, naik lagi. Di pekerjaan kadang-kadang tidak mudah. Ada persaingan yang tidak wajar. Ingin menyingkirkan, ingin menyungkurkan. Muncul bimbingan Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Kalau sampai berbuat zalim, turun Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88. Anda berhasil, sukses, maka isi dengan syukur. Kalau syukurnya bentuknya harta, keluarkan dalam bentuk kewajiban harta. Zakat keluarkan, Quran surah 9 ayat 103. Kepada 8 golongan diatur orangnya, Quran surah ke-9 ayat ke-60. Kalau mau tambah, berikan infak, pahalanya disebutkan di Quran surah kedua ayat 261 sampai 263. Kepada siapa mau infak, disebutkan spesifik 5 golongan, Quran surah kedua ayat 215-nya. Naik lagi, kalau Anda bisa kerjakan itu, maka Allah akan tambah keberkahan dalam hartanya. Turun Quran surah ke-14 ayat yang ke-7. Tapi jangan lupa, kadang-kadang akan hadir ujian yang menguji ketangguhan kita menjalani kehidupan. Pelajari rinciannya, supaya kalau ujiannya datang, kita nggak kaget. Banyak orang punya masalah, kata Al-Quran, bukan karena nggak bisa menyelesaikan, karena dia tidak belajar bagaimana mengatasi masalahnya. Ada orang punya masalah di rumah tangga, dia cuma dengan senyum selesai masalah. Ada orang sudah konsultasi ke Ustaz A, ke Buya C, ke Kiai B, ke Habib D, datang berkali-kali, masalah nggak pernah tuntas. Kata Allah, bukan karena nggak mampu, karena dia tidak pernah belajar bagaimana cara mengatasi masalahnya. Maka turun kemudian gambaran besarnya. Ini masalah ringan, menengah, besar. Quran surah kedua ayat 214. Rinciannya, Quran surah kedua ayat 155 sampai dengan 157. Solusinya, Quran surah ketiga ayat 142. Naik. Sampai usia 40 tahun, kedudukan sudah bagus, harta sudah ada, orang tua masih ada. Kata Allah, jangan lupakan orang tua. Boleh jadi kesuksesan kamu itu bukan karena kerja keras kamu 30% saja, 70%-nya ibu yang menangis di keheningan malam. Tahajud minta anaknya sukses, lulus ujiannya, pintar, nemnya bagus, IPK sempurna, pekerjaannya bebas, sampai menjadi pejabat yang sukses, orang yang kaya, bangun masjid, macam-macam. Ya Allah, jangan seperti saya yang hanya makan singkong. Ya Allah, jangan seperti tempat tidur kami. Jadikan dia orang-orang hebat. Makanya kata Al-Quran, orang anak yang sempurna itu, ketika dia meraih kesuksesan, maka yang pertama diingat dia menyertakan kedua orang tuanya. Turunlah Quran surah ke-46 ayat ke-15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Bapak saya ya Allah, ibu saya ya Allah, kalau ada kesuksesan yang saya dapatkan sekarang, mohon limpahkan semua kemuliaannya kepada bapak dan ibu saya. Naik lagi sampai dengan sepuh, ada yang pikun. Quran surah ke-22 ayat yang ke-5. Sampai tiba masa menjelang wafatnya, Quran surah ketiga ayat 185. Sampai cara wafatnya pun diatur, Pak. Silahkan Anda cek semua kitab di muka bumi ini, adakah yang mengatur cara wafat? Tidak ada, kecuali Al-Quran. Ibu ditawarkan, Bu, kalau wafatnya ingin ringan, sampai saking nggak terasanya, saking tenangnya, ada orang wafat tenang. Anda bayangkan, orang sekarang dikasih tahu mau wafat gelisah, kayaknya nggak lama nih hidupnya, langsung gelisah. Tapi yang ini menarik, diberitahu mau wafat malah tenang. Turun keterangan di Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah.
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ada orang mau wafat, saking tenangnya langsung dipanggil oleh Allah, jiwa yang sedang tenang. Dia ada orang mau wafat tenang sekali. Ada yang sedang sujud, saking tenangnya wafat. Ada yang sedang baca Al-Quran, saking tenangnya wafat. Ada yang sedang mengajar, saking tenangnya wafat. Ada yang sedang ikut pengajian, sedang tenang wafat. Tenang pula, diatur. Yang tidak mengikuti aturan silakan, kata Allah. Ini yang tenang, ini yang gelisah. Sampai orang-orang yang akan gelisah pun saat wafat disebutkan ayatnya. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Kata Allah, silakan pilih kalau pengen tenang, begini amalannya. Kalau nanti ingin tidak tenang, gelisah saat wafat, nih ini mungkin yang kamu kerjakan selama kehidupan. Kalau ingin balik lagi supaya tenang, ya Allah, saya pernah bermaksiat. Ya Allah, saya sering gelisah. Ya Allah, saya takut kalau wafat saya dalam keadaan tidak tenang. Bagaimana cara pulangnya supaya tenang lagi? Turun Quran surah ke-4 ayat 17 sampai dengan 18. Sampai mohon maaf, urusan alam kubur pun diinformasikan. Urusan alam kubur, kata Allah, jangan sampai kamu siapkan malam pertama di alam dunia, malam pertama di alam kubur kamu tidak punya cahaya dan kesiapan. Maka turun amalan-amalan alam kubur. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 153 sampai 154. Dirinci di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai dengan 171. Selesai alam kubur, naik lagi sampai dengan kiamat, turun satu surah, surah ke-75. Orang sedang goncang, takut, bahkan ada yang sudah tidak peduli. Saya nggak tahu ke neraka atau surga, yang penting hisabnya selesai dulu, selesai dulu. Tapi ada satu golongan yang saking siapnya dengan tragedi kiamat itu, siap dia sampai dia tenang luar biasa, wajahnya malah gembira berbinar. Karena pada saat itu, saat orang merasakan kegelisahan dan ketakutan, dia justru bisa menatap Allah tanpa hijab. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada orang-orang yang saat terjadi kiamat itu siap akan dihisab, wajahnya malah berbinar. Dihisab, wajahnya berbinar gembira, bukan karena jaminan surganya, ila rabbiha nadhirah, karena bisa menatap Allah yang selama ini tak dilihatnya langsung seketika. Quran surah ke-75 ayat 22 sampai 23. Dari situ kemana dia? Diterangkan langsung. Ada yang masuk surga, surganya dibagi 4. Ada surga kelas paling elit bersama para nabi, para syuhada, orang soleh, orang-orang jujur. Hanya 4 golongan saja. Quran surah ke-4 ayat ke-69. Ada yang surganya di taman surga, semua kenikmatannya langsung diberikan oleh Allah. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Ada yang surganya seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Ada yang surganya indah, nikmat, tapi tak disebutkan detail rinciannya. Yang penting begitu Anda menginginkan apapun, seketika langsung ada. Quran surah kedua ayat ke-25. Semuanya lengkap. Tunjukkan pada saya kitab mana di muka bumi ini yang menerangkan tuntunan kehidupan dari mulai lahir sampai dengan wafat sampai kembali kepada Allah. Ingin sukses, ada caranya. Ingin bahagia, lengkap caranya. Ingin pintar, ada tuntunannya. Hanya Al-Quran. Karena itu ketika Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, di malam yang penuh berkah, wahyu pertama turunnya di hari Jumatnya. Apa keterangan yang Allah sampaikan pertama kali? Buka Quran surah kedua ayat 185. Quran surah kedua ayat 185. Paling kiri pertengahan. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan itu bulan yang istimewa, karena Al-Quran ini istimewa, kami turunkan di bulan yang sangat istimewa Ramadan. Karena Al-Quran istimewa, kami turunkan di hari istimewa Jumat. Karena Al-Quran istimewa, kami turunkan di malam yang istimewa, malam mubarakah Lailatul Qadar. Apa fungsinya? Fungsi yang istimewa, hudan linnas. Hudan linnas. Allah. Hudan jamak dari kata hidayah. Hidayah punya banyak makna. Satu, bisa berarti petunjuk kemudahan. Dua, bisa berarti solusi dari persoalan. Tiga, bisa berarti jalan untuk kelapangan. Empat, bisa berarti petunjuk untuk kesuksesan. Lima, bisa berarti jalan untuk kebahagiaan. Karena itu orang ingin bahagia, dia butuhkan hidayah. Orang ingin sukses, butuh hidayah. Orang ingin pintar, butuh hidayah. Orang ingin solusi punya masalah, butuh hidayah. Kalau dijamakkan, dikumpulkan semuanya ini,
pintar, sukses, bahagia, tenang, cerdas, mendapat semua yang diinginkan dengan baik, maka rubah kalimatnya, kumpulkan semua hidayahnya menjadi hudan. Hudan. Karena itu orang yang mendapatkan hudan cenderung mendapatkan sukses, bahagia, tenang, cerdas. Dalam bahasa Arab disebut dengan aflah. Orangnya disebut dengan muflih. Jamaknya disebut dengan muflihun. Perhatikan, ketika orang menyebutkan hudan, mendapatkan hudan, maka dia akan jadi muflihun. Quran surah kedua ayat yang kelima. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bagaimana mendapatkan hudan ini? Al-Quran. Al-Quran. Bapak Ibu cek ya, mohon maaf nih. Nabi itu lahirnya di mana? Adik-adik, Nabi lahir di mana? Di Mekah. Baik, Mekah itu di Persia atau Romawi? Yang Persia angkat tangan. Yang Romawi angkat tangan. Bukan Persia, bukan Romawi. Baik, Mekah itu dulu adanya di wilayah disebut dengan Hijaz, sifatnya disebut jahiliyah. Dari kata jahlun. Jahlun artinya bodoh, tidak kenal. Jahlah, tidak kenal dengan nilai-nilai baik. Jahiliyah, semua yang baik tak kenal. Jujur, tidak kenal. Sabar, tidak kenal. Maaf, semua sifat-sifat baik tidak kenal. Karena itu kalau ingin mencari pencuri, jahiliyah komplit. Kalau ingin mencari perampok, jahiliyah komplit. Bahkan ada satu daerah, satu kota, satu kampung, itu khusus kampung perampok. Namanya Gifar. Isinya tukang begal semua. Tokohnya, pimpinannya Jundub bin Junada. Jadi kalau ada sekarang perampok, ada pembegal, misal ada pembegal di kota Padang, dia terlambat, telat. Karena jahiliyah sudah ada dan lebih hebat daripada ini. Kalau sekarang ada penipu, telat. Dulu sudah ada dan tipuannya lebih dahsyat daripada sekarang. Kalau ada pemabuk sekarang, telat. Orang jahiliyah, diinfo saja nih, orang jahiliyah paling minimal mabuknya 5 kali dalam sehari, paling minimal. Kalau sekarang ada pezina misalnya, waliyadzubillah, telat. Orang jahiliyah lebih profesional zinanya. Di semua keburukan itu ada di jahiliyah. Tapi apa yang terjadi kemudian? Allah turunkan Quran untuk merubah semua sifat jahiliyah itu. Saya berikan sebelah kanan Romawi, sudah punya peradaban hebat. Bahkan sampai sekarang peninggalannya ada, tapi tidak bernilai. Saya 5 tahun di Libya, ada tempat namanya Leptis Magna. Leptis Magna itu kumpulan kejayaan Romawi berbatasan dengan Italia. Di situ ada bongkahan-bongkahan kejayaan tempo dulu, patung-patungnya, kemegahan istananya, perpustakaannya dahsyat. Bahkan ada ruangan spa khusus mandi uap. Bayangkan ribuan tahun sebelum masa kita sudah ada. Tapi apakah punya nilai sekarang? Tidak. Persia punya imperium, maju, dahsyat. Ada peradaban, ilmu segala rupa, pasukan dahsyat, hebat. Kanan diapit Romawi, kiri dikuasai oleh Persia. Di mana jahiliyah? Di bawah sini. Bukan di sini. Ilmu tidak ada, peradaban tak punya. Maaf, akhlak jangan difikirkan, adab kosong. Karena itu disebut jahiliyah. Allah turunkan Al-Quran bukan di Romawi, bukan di Persia, supaya tak ada orang Padang mengatakan wajarlah orang itu hebat karena turunnya di Romawi. Supaya tidak ada kemudian orang Indonesia mengatakan wajar Persia unggul, wajar hebat dengan Quran, bukan karena Qurannya turunnya di Persia, tapi Allah turunkan di masyarakat jahiliyah yang paling dalam tadi. Tiba-tiba setelah turun Al-Quran, hanya butuh waktu kurang lebih 20 tahun, merubah suasana jahiliyah menjadi umat yang terbaik. Khairul ummah. Romawi dikalahkan, Persia ditaklukkan. Dengan cahaya Al-Quran naik ke atas, diabadikan di Quran surah ketiga ayat ke-110, paling kiri sebelah atas. Kuntum khairu ummah. Kalian umat terbaik yang pernah dilahirkan di muka bumi. Di mana sifat baiknya? Masih ingat tadi? Ada satu kampung, kampungnya kampung begal, kampung perampok. Apa namanya tadi? Gifar. Tokohnya siapa namanya? Jundub bin Junada. Datang kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah.
mendengar cahaya Al-Quran, diberikan satu ayat masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rasulullah, berikan saya pesan, berikan saya wasiat. Kata Nabi, pulang dulu ke Ghifar, di sana kamu pendalam Islam dengan baik, minta keterangan dari sini, lalu ajarkan ke masyarakat. Kata Jundub bin Junadah, ya Rasulullah, saya tidak akan pulang ke Ghifar sebelum saya umumkan keislaman saya di depan Ka'bah. Kata Nabi, hei Jundub, jangan dulu kau umumkan, kamu belum kuat, di sini banyak preman-preman, kamu bisa dipukuli. Apa jawab Jundub? Ya Rasulullah, saya ini merampok orang terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Saya ini rampok orang terang-terangan, masa urusan syahadat sembunyi-sembunyi? Keluar Jundub berdiri di depan Ka'bah. Hei orang-orang Quraisy, hei penduduk Makkah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalian mau apa? Datang mereka, dipukuli, nggak banyak bicara, jatuh pingsan. Sampai ditolong, sahabat mengatakan, ada riwayat mengatakan Hamzah yang menolong, ada riwayat mengatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang menolong. Ditolong, dikatakan jangan teruskan, jangan pukul lagi, karena orang ini berasal dari Ghifar. Kalau kafilah kita lewat Ghifar dan tahu orang ini wafat di sini, akan celaka barang dagangan kita. Maka dilepaskan Jundub ini, pulang kemudian ke Ghifar, dipraktekkan amanah Nabi. Apa yang terjadi? Tiba-tiba saat Nabi hijrah ke Madinah, Madinah heboh. Terdengar telapak kaki, terdengar goncangan telapak kaki, dap dikduk, dap dikduk, dap dikduk. Orang keluar melihat semua. Ternyata begitu dilihat Allah, Jundub paling depan membawa rombongan orang Ghifar. Semua penduduk Ghifar masuk Islam. Untuk mengabadikan peristiwa itu, maka seringkali disebutkan kalimat Ghifarnya. Untuk menunjukkan itu, saya berasal dari Ghifar, tambahkan alif lam di depannya, ujungnya ganti dengan i, untuk menunjukkan saya berasal dari Ghifar. Dari daerah, tambah alif lam di depannya, ujungnya ganti dengan i. Ana Jundub bin Junadah al-Ghifari, berasal dari Ghifar. Dikenal dengan kunyahnya Abu Dzar. Sampai sekarang sahabat ini disebut dengan Abu Dzar al-Ghifari. Mantan perampok, mantan pembegal, tiba-tiba jadi juru dakwah, jadi dai, berhasil mengislamkan sekampungnya. Pembegal masuk Islam, Abu Dzar al-Ghifari. Sampai meriwayatkan hadis, sampai dikutip hadisnya oleh Al-Imam An-Nawawi di Al-Arba'in, nomor hadis ke-18, paling kiri sebelah atas. An Mu'adz bin Jabal wa Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha. Siapa yang meriwayatkan? Mantan perampok. Turun cahaya Quran bisa berubah, belajar Al-Quran bisa berbeda. Umar hobinya minum minuman keras di jahiliyah dan nantangin orang. Setiap siang naik ke atas Jabal Kubais yang sekarang ada istana raja. Naik ke atas, dia mengatakan, siapa yang berani dengan saya bertemu di bukit A. Tapi sebelum datang, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya, karena dia akan pulang tanpa nama, Umar. Cuma dengar satu ayat, Toha, masuk Islam. Toha, masuk Islam. Masuk Islam. Berubah kemudian keadaannya, ditinggalkan mabuk-mabuknya, malah minta kepada Allah, ya Allah, ya Rasulullah, tidakkah Allah menurunkan ayat yang melarang mabuk-mabukan? Turun sampai turun Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Umar dari yang tadinya kasar keras, sekarang tumbuh menjadi pembela Islam, menjadi khalifah yang sangat luar biasa. Umar, karena Toha. Bisa ingin katakan, semua orang yang mengambil isyarat dari Al-Quran, ilmu dari Al-Quran, demi Allah, bukan hanya akan merubah dirinya, tapi akan merubah semua tempat lingkungan di tempat dia menetap. Al-Quran turun di Mekah datang keberkahan. Nabi pindah ke Madinah, Quran turun di Madinah, Madinah kemudian terbuka cahaya. Satu orang, Quran diturunkan lewat malaikat Jibril naik status jadi Sayyidul Malaikah. Al-Quran turun di hari Jumat, Jumat Sayyidul Ayyam. Al-Quran turun di malam Jumat Lailah Mubarakah. Al-Quran diturunkan kemudian di setiap tempat manapun, pada orang manapun, maka orang itu pasti akan mendapatkan kemuliaan. Anaknya yang hafal Quran, bapak ibunya akan mendapatkan bagian. Tahun kemarin saya jadi pimpinan dari salah satu grup untuk haji, hadiah dari kedutaan Saudi. Ya, begitu berangkat, Allahu Akbar, 300 orang lebih saya perhatikan, ini orang-orang luar biasa semua. Di antara mereka ahli Quran, yang hafal Quran anaknya.
Ahmad, Kamil, yang ikut haji, ibunya, gurunya, temannya, pembimbingnya. Yang hafal Quran 2 orang, Ahmad dengan Kamil. Yang ikut haji, teman-temannya, ibunya, gurunya, kerabatnya ikut. Jadi kalau satu orang sudah mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran, semuanya akan ikut. Karena itulah saya sarankan, apapun yang dipelajari di tempat ini, apapun yang digembleng dari kecerdasan, kalau jadi ahli matematika jangan dulu bangga. Maaf, syarat menjadi ahli matematika bukan iman, karena yang belum beriman pun bisa mendapatkan Nobel. Jadi ahli fisika jangan bangga dulu. Di luar bahkan yang tidak punya iman bisa mendapatkan Nobel. Itu pertandingan biasa. Yang paling dahsyat, bagaimana spirit Al-Quran bisa menginspirasi kita untuk mengisi ahli fisika dengan nilai Quran, ngisi ahli matematika dengan nilai Quran. Begitu didapatkan, maka Anda akan jadi matematikawan yang hebat, fisikawan yang mulia, arsitek yang dahsyat, insinyur yang hebat, pejabat yang luar biasa. Tidak percaya? Silahkan cek semua sejarah dan itu sudah terbukti. Turunlah hadis Nabi. Saya tutup sampai di sini untuk kita berdialog. Buka kemudian hadisnya, disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahkan riwayat dari Uthman bin Affan. Al-Imam Al-Bukhari menerima hadis ini dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima hadis ini dari Syu'bah. Syu'bah menerima hadis ini dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima hadis ini dari Sa'ad bin Zubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima hadis ini kemudian dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima hadis ini dari Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Yang paling hebat di antara kalian, yang paling baik, kalau ada pejabat, ini pejabat terbaik. Kalau ada polisi, ini polisi terbaik. Kalau ada tentara, ini tentara terbaik. Kalau ada rakyat, ini rakyat terbaik. Kalau ada pengusaha, ini pengusaha yang paling baik. Siapa orang-orang ini? Adalah orang yang mau belajar dari isi Al-Quran, kemudian dia mengamalkan dalam kehidupannya. Sebagai penutup, bagaimana cara cepat belajar Al-Quran dan bisa mengamalkannya? Sudah dihimpun oleh ulama-ulama kita. Ternyata kalau Anda ingin padukan Al-Quran dengan keterangan Nabi, Anda bisa ditemukan dalam kitab-kitab hadis. Paling populer, silahkan belajar kitab hadisnya Al-Imam Al-Bukhari. Di situ ada 97 bab. Misal, ada bab tentang penguatan iman, ada bab tentang mencari ilmu, ada bab tentang bagaimana berniaga yang sukses, bahkan ada bab tentang mengobati penyakit. Ada Kitabul Imarah, bab menata pemerintahan. Kalau Anda mau hadirkan ini, tidak harus baca dari awal sampai akhir. Beli kitab Sahih Al-Bukhari 4 jilid cuma 350.000. Kemarin naik 25.000, 375.000, 4 jilid bekal dunia akhirat. Tidak harus baca awal sampai akhir. Apa yang tuan-tuan butuhkan, yang Anda butuhkan, keluarkan itu semua, pelajari. Anda pedagang, Anda perantau, keluarkan Kitabut Tijarah. Bagaimana bimbingan dari Allah dan Nabi, cara berniaga yang paling hebat. Demi Allah saya katakan, ini sekarang sedang didalami oleh orang-orang Yahudi. Hampir setiap menit mereka kaji dan mereka praktekkan. Tidak ada orang yang berniaga tercatat dalam sejarah mengeluarkan petunjuk ini kecuali dia akan berdagang tak pernah kembali modal. Yang ada kembali untung. Untung. Abdurrahman bin Auf modal pakaian, balik jadi orang paling kaya. 3 bulan nomor 3 paling kaya di Madinah. 1 tahun orang paling kaya di Madinah yang kapaknya terbuat dari emas. Kalau jadi pejabat paling sukses. Amr bin As menghafal Quran, mendalami, cuman ekspedisi jalan dari Mesir ke Libya, ke Tunisia, ke Maroko, ke Aljazair, sampai berhenti di Syam, di Syria sekarang. Sekarang 4 negara, Palestina, Libanon, kemudian Syria, kemudian Palestina, 4 negara. Sampai di Syam, di Syria, semua yang dilewati Muslim semua, sampai sekarang. Afrika Utara, provinsi, gubernurnya namanya Musa bin Nusair. Punya panglima, bayangkan, semua yang dibimbing oleh Nabi, kekuatan panglimanya, sahabat Nabi 12.000 orang, menghasilkan 38 panglima. 1 orang panglima bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Dahsyat. Panglima tertinggi pada saat itu di Musa bin Nusair, Tariq bin Ziyad, menaklukkan Spanyol. Selesai. Al-Quran. Karena itu saya ingin katakan, ayo keluarkan, pelajari. Insya Allah di situ akan banyak didapatkan manfaatnya. Kita praktekkan. Kitabul Ilmi bawa. Ya, ini sebagai informasi, ya, Buya Meldi dan Dr. Anwar, kami di Bekasi itu sekarang punya kelas-kelas Quran.
Jadi ayat-ayat Quran kita bentuk jadi kurikulum, Pak Bu. Misal ada dokter ini, dokter mata, dokter gigi, dokter umum, kami keluarkan ayat-ayatnya dalam Al-Quran, kami keluarkan hadis-hadisnya, lalu dikombinasikan dengan kitab-kitab klasik dan kitab kontemporer kekinian. Jadi kelas disebut dengan kelas kedokteran Qurani. Saya pernah tanya dokter mata, apa ciri mata orang sehat? Dijawab oleh dokter ini, Ustaz, mata orang sehat kalau pandangannya jelas, tidak terhalang, tak ada alat bantu, itu matanya bagus, sehat. Saya bilang, dok, saya banyak mendapatkan yang seperti itu. Tanpa alat bantu, mata jelas, pandangannya awas. Tapi yang jadi masalah, dia tak bisa bedakan mana sendal dia, mana sendal orang. Mata dia bisa jelas, keluar masjid, keluar surau, jelas semuanya tuh, sepatu, di sandal bagus saja jelek. Tapi dia tak bisa bedakan mana sendal dia, mana sendal orang. Ini kayaknya punya saya, dia pakai aja, padahal dia ke masjid gak pakai sendal. Ada orang yang pendengarannya bagus, sehat, tapi maaf, panggilan azan dekat rumah tak kedengaran. Ini rumah dia, Bu. Ini surau masjid, jarak cuma 5 meter, speaker masjid ke rumah dia begini. Ini jarak yang 500 meter, tak ada mobil, tak ada motor, tak ada kendaraan, bisa jalan kaki ke masjid. Allahu Akbar, ke masjid sebelum azan kita berangkat. Yang ini sampai komat, gak kedengaran. Masalahnya apa? Maka diturunkan ayatnya, diturunkan hadisnya, dipelajari. Ada kelas pengusaha dikeluarkan, Kitabut Tijarah. Apa ayatnya? Apa hadisnya? Kitab Al-Imam Al-Bukhari dikenal dengan Sahih Al-Bukhari, itu diantara keistimewaannya sebelum menyampaikan hadisnya, ayatnya dulu yang dikeluarkan. Ayatnya, setelah itu baru hadisnya, baru beliau berikan keterangan pendek untuk diamalkan sesuai dengan konteks kehidupan kita. Maka ini yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah seluruh yang ada stakeholder di Azkiyah ini, juga masyarakat sekitarnya, mudah-mudahan dengan hadirnya Azkiyah, dengan hadirnya kita di Padang untuk kita semua, insya Allah dengan kembali kepada Al-Quran, dengan kembali menggali ajaran-ajaran Al-Quran, insya Allah di Padang akan muncul orang soleh yang cerdas. Insya Allah orang soleh yang mampu mengontrol emosi dengan baik. Kita merindukan nanti akan ada pejabat yang pintar, cerdas, menyejahterakan. Akan ada polisi yang ahli Quran, tentara ahli Quran, rakyat ahli Quran. Masya Allah. Nanti kesenangan pelajarnya, kesenangan menghafal Quran. Saya hanya ingin informasikan, sekarang kami punya perlombaan menjadi ahli Quran. Kami hidupkan secara sosial. Anda jangan sampai tertinggal. Targetnya dalam setahun itu minimal ada 100.000 orang penghafal Quran baru di Indonesia ini. Sekarang Sulawesi sudah ikutan. Kami buat MOU. Ada wilayah Wajo, penduduknya 700.000, ya. 700.000 itu langsung oleh Dr. Imran, bupatinya. Dr. Imran mengatakan 700.000 masyarakat yang mesti jadi ahli Quran. Disusul kemudian Goa, disusul kemudian Lampung, disusul kemudian Jawa Barat. Sekarang wilayah-wilayah yang banyak muslim di Indonesia sudah tergerak menjadi ahli Quran. Karena itu saya katakan, jangan sampai kita terlambat dalam perlombaan ini. Siapkan dengan baik, minimal kalau bukan kita yang hafal, anak-anak kita yang jadi ahli Quran untuk menyejahterakan lingkungan kita di masa depan, insya Allah.